sejahtera untuk kita semua. Boleh kasih salam dulu tuh sampai kiri kanan. Shalom Kak Baby. Shalom. Ya. Nah, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Kak Paul berharap adik-adik semuanya di rumah, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat pastinya. Nah, bagi adik-adik semuanya boleh kalau mau ditemani oleh bapak, mama, kakak atau adik boleh kasih salam dulu kepada samping kiri kanan. Nah, sudah? Oke deh. Nah, Kak Paul berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat pastinya. Kita patut bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan bagi hidup kita sampai hari ini. Tuhan masih memelihara kita semua. Meskipun Kak Paul dan kakak-kakak di sini belum bertemu dengan adik-adik sudah beberapa minggu terakhir, tapi Kak Paul percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada bagi kita semua. Nah, mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memberikan kita napas hidup, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memberikan kita tangan, kaki, mulut, sehingga semuanya masih dalam keadaan lengkap. Mari kita angkat pujian ini. Kak Paul ajak adik-adik semuanya boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Thank you God. Persiapkan hati kita, biarlah sekolah minggu kita pada hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kak Paul akan berdoa, adik-adik semuanya yang di rumah boleh ada sikap doa yang benar. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, Allah masih memelihara kami, Tuhan masih melindungi dan menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bagi napas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, biarlah sekolah minggu kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan selalu menjadi teladan bagi sesama kami dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Berkatilah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, salam sekali lagi. Boleh kasih senyum yang termanis kepada bapak, mama, kakak maupun adik. Nah, Kak Paul aja ada semuanya, mari kita bangkit berdiri lagi. Kita akan nyanyi puji Tuhan, kita angkat lagu bertambah-tambah dalamnya. Nah, nanti Kak Paul akan bantu yang gerakan yang Kak Baby sama Kak Iga. Adik-adik semuanya boleh gerakan. Semuanya harus nyanyi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Sekali lagi ya, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Sama-sama ya, dalamnya. Dalamnya lebih dari laut. Boleh bersama
sekali kasih Yesus padaku. Kita puji sekali lagi ya, bertambah-tambah dalamnya. Semuanya sama-sama dari bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus pada. Sama-sama ya dalamnya. Tinggi sekali kasih Yesus padaku. Iya, boleh tepuk tangan buat Yesus. Oke deh, baik adik-adik semuanya, kapal percaya pasti di samping kiri kanan adik-adik sudah persiapkan Alkitab. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Bagi adik-adik yang masih kecil yang belum bisa buka Alkitab, boleh dibantu oleh Bapak, Mama, atau Kakak. Oke, boleh persiapkan Alkitabnya, kita akan sama-sama bermazmur yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Baby. Oke adik-adik, hari ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur yang terambil hari ini dari Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kak Baby baca ayat yang ganjil, nanti adik-adik baca ayat yang genap. Ayat yang ke-6 kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6, syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh. Nah, kita sudah sama-sama bermazmur bagi Tuhan, dan tiba saatnya adik-adik akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sumi. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, biarlah firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan ini boleh tertanam di hati dan pikiran kita. Biarlah boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kita, dan terlebih daripada itu kita semua bisa jadi berkat dimanapun Tuhan dapatkan kita berada. Baik, kita akan sama-sama angkat pujian Yesusku panggil. Semuanya ya sama-sama. Saatnya Ketong akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, adik-adik yang ada di rumah silakan buka Alkitab dan silakan membacanya. Ketong tadi sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Sekarang mari Ketong sama-sama
merenungkan cerita firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 40. Nah, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus adalah terang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Nah, sebelum Kasumi memulai cerita hari ini, pasti adik-adik di rumah punya makanan kesukaan. Nah, makanan kesukaan itu pasti ada yang suka coklat, suka permen, suka es krim, dan masih banyak lagi. Nah, makanan tersebut pasti adik-adik suka karena memiliki rasa yang enak dan memiliki rasa yang lezat. Nah, berbicara tentang makanan yang adik-adik sebutkan tadi, ada hubungannya tentang cerita kita hari ini, yaitu roti hidup. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang roti hidup? Atau adakah yang tahu tentang apa itu roti hidup? Nah, kalau belum tahu, Kakak Sumi mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, mari potong sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini mengenai roti hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam cerita ini kalau kita baca sebelumnya, ada berbagai mujizat yang Tuhan Yesus buat di depan banyak orang. Dan mujizat yang sudah Tuhan Yesus buat itu, berita itu tersebar ke segala tempat, sehingga membuat banyak orang terus-menerus mengikuti dan mencari Tuhan Yesus. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus buat. Nah, supaya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, kebutuhan jasmani. Namun, Tuhan Yesus mengetahui dan mengerti maksud mereka, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat yang sudah aku buat, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan Bapa Allah dengan mataharinya." Artinya, mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar, tetapi mereka hanya sekedar ingin melihat tanda-tanda atau mujizat yang Tuhan Yesus buat. Namun, tanda atau mujizat tersebut belum memberikan pengenalan yang sungguh terhadap siapa Yesus sebenarnya. Bahkan, Yesus mengatakan bahwa mereka mencari Yesus karena telah mengenyangkan mereka secara jasmani. Memang adik-adik, di dalam Yesus ada berbagai jenis mujizat, seperti Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau kita baca di firman Tuhan, itu ada Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, sakit parah, orang mati juga dibangkitkan. Itulah mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus buat. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, keberhasilan dalam kerja, dalam pendidikan, semuanya. Nah, tetapi lebih daripada itu, kita diminta untuk lebih beriman dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang kekal yang dapat mengenyangkan kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, Tuhan Yesus pada ayat yang ke-35 kalau kita baca di dalam firman Tuhan Yohanes tadi, itu Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup, berawal dari permintaan orang-orang akan tanda yang dapat mereka lihat agar mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan pernyataan tersebut Tuhan Yesus kembali mengoreksi cara pandang dan motivasi mereka dalam mencari Tuhan Yesus, bahwa seharusnya yang mereka butuhkan lebih dari makanan yang bersifat sementara dan mengenyangkan secara jasmani. Nah, apa yang mereka butuhkan lebih dari kebutuhan jasmani? Nah, yang mereka butuhkan itu adalah makanan rohani. Nah, adik-adik yang terkasih, manusia memakan roti untuk memuaskan rasa lapar secara fisik dan mengenyangkan perut.
Sedangkan kita dapat memuaskan rasa lapar secara rohani hanya melalui hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Nah, tidak heran Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup, seperti roti yang kotong makan setiap hari untuk mendukung kotong kehidupan secara jasmani. Nah, demikian Yesus harus tinggal dalam kotong hidup supaya kotong bisa kenyang secara rohani. Nah, adik-adik yang terkasih, agar Tuhan Yesus bisa tinggal dalam kotong hidup, maka kotong perlu terus mencari Yesus. Dengan cara apa? Selalu rajin berdoa, selalu baca Alkitab, rajin sekolah minggu, dan lain-lain. Nah, dan kita harus terus menghidupkan apa adik-adik? Menghidupkan karakter Tuhan Yesus dalam kotong kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara saling mengasihi sesama dan selalu berbuat baik terhadap sesama. Nah, dari kotong cerita firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-20 di bawah perikop roti hidup, di mana Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Nah, jadi kesimpulan dari cerita kita hari ini yaitu kita harus mencari Tuhan Yesus bukan untuk dikenyangkan secara jasmani saja, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan yang dapat menyenangkan kita secara jasmani dan secara rohani. Maka dari itu kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan yang terutama dalam kotong hidup. Nah, layaknya makanan jasmani yang setiap hari kotong makan. Nah, maka dari itu kotong harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dengan cara kotong membangun hubungan itu dengan doa. Nah, sebagai dasar kebutuhan kita setiap hari. Nah, amin untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, tapi terlebih daripada itu, mari sama-sama kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya nyanyi sama-sama. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. baik adik-adik, mari semuanya lipat tangan. Kita akan sama-sama berdoa tutup. Mari sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Sampai hari ini Tuhan, kami masih dipelihara oleh Tuhan. Dan terima kasih banyak Tuhan Yesus buat sekolah minggu yang telah kami laksanakan hari ini Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik dari awal hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, biarlah sekolah minggu kami ini boleh berkenan dan hadirat-Mu. Dan terlebih daripada itu Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami telah sama-sama mengikuti sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Kami boleh melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami berada. Berkatilah kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami semua selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua Tuhan Yesus, bagi kesehatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus menolong, memberkati. Bagi kami yang mungkin sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Allah berkati, Allah menolong. Tuhan Yesus tahu keadaan dan kondisi bangsa negara kami Tuhan. Kerinduan kami sebagai anak Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus agar bangsa negara kami dipulihkan dan kami semua boleh melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menolong sekolah minggu kami Tuhan Yesus agar boleh penyertaan Tuhan. Kami semua boleh berjumpa kembali lagi bersama-sama di hari-hari kami.
Bapa memberkati kami semua Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami. Di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, 1, 2, 3. Shalom.